Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahayu Ningsih, mahasiswa Unira Malang, Prodi PGSD, kelas 19 A1. Kali ini saya akan menerangkan tentang tanda jejak dalam pramuka. Salam Pramuka! Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda jejak dalam gerakan pramuka. Sebelumnya, marilah kita ketahui apa itu tanda jejak. Tanda jejak merupakan tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, arah, atau keadaan alam. Nah, fungsinya apa? Fungsi tanda jejak adalah sebagai alat yang menunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas sehingga dapat mengetahui kondisi alam sebenarnya. Nah, dalam pendidikan gerakan pramuka, tanda jejak digunakan sebagai alat pendidikan yang menarik dan menantang. Sebagai alat pendidikan, tanda jejak merupakan salah satu materi yang dibungkus dalam permainan white game. Seperti video saya sebelumnya yang sudah saya contohkan, white game sendiri merupakan permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, memuat peta, mencatat berbagai situasi. Tujuan dari tanda jejak ini adalah menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, teliti dalam bertindak, jujur dalam memberikan informasi, kerjasama, kewaspadaan, dan dapat memanfaatkan kondisi alam dalam kehidupan. Kemudian tanda jejak ini sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tanda jejak di atas tanah. Yang kedua, tanda jejak ranting. Yang ketiga, tanda jejak rumput. Dan yang keempat adalah tanda jejak batu. Bagi yang pertama adalah tanda-tanda di atas tanah. Yang pertama adalah ada arah panah. Nah, kita harus mengikuti jalan ini, entah yang ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan arah panah tersebut. Yang kedua ada aliran air yang bergelombang di dalam sebuah lingkaran. Berarti tanda ini adalah air dapat diminum. Kemudian ada aliran air di dalam sebuah segitiga. Artinya air tidak dapat diminum. Kemudian ada lingkaran besar, kemudian di tengahnya ada lingkaran kecil. Artinya saya telah kembali. Kemudian hanya ada segitiga saja di atas tanah, artinya ada bahaya. Kemudian ada 3 garis, yang tengahnya ada garis melengkung, artinya sungai dangkal. Kemudian ada huruf 3 dalam sebuah kotak, kemudian ada arah panah, artinya 3 langkah arah panah ada sebuah surat. Kemudian ada sebuah kotak yang di tengahnya ada lingkaran, artinya bahaya, tolonglah. Kemudian ada arah panah yang bercabang, artinya kami berpisah. Kemudian ada lingkaran yang di ujungnya ada cabang arah panahnya, artinya kembali ke tempat semula. Ada tanda silang, artinya jangan melalui jalan ini. Kemudian ada segi 4 besar dan kecil, artinya tunggu. Kemudian ada segitiga besar dan segitiga kecil, lalu ada arah panahnya, artinya ke perkemahan. Kemudian ada 2 arah panah yang saling membelakangi, artinya kembali. Kemudian ada arah panah yang ada garis 2-nya, artinya melalui rintangan. Tanda jejak berikutnya adalah tanda-tanda dengan menggunakan ranting. Contoh yang pertama, yaitu ranting yang dipatahkan ke arah kanan, berarti artinya jalan ke kanan. Kemudian ada ranting yang juga dipatahkan ada ranting yang bercabang kemudian dipatahkan, artinya jalan ke kanan. Kemudian ada ranting yang tegak lurus saja, artinya jalan saja terus. Kemudian ada ranting yang membentuk huruf Y, yang di tengahnya ada ranting di tengahnya hampir membentuk seperti ketapel, artinya jalan lagi 1 km. Kemudian jika ada 3 ranting yang ditancapkan di tengah-tengah, artinya ada bahaya. Tanda jejak berikutnya adalah tanda-tanda dengan menggunakan batu.
Yang pertama, ada batu yang ditumpuk dua, kemudian di sampingnya ada batu kecil diletakkan di sebelah kiri, artinya jalan ke kiri. Yang kedua, ada dua batu yang disusun, kemudian ada batu kecil di kanan, artinya jalan ke kanan. Jika ada dua batu yang disusun, begitu saja artinya jalan terus. Bila ada batu-batu yang disusun menunjukkan arah panah, artinya jalan ke arah yang ditunjuk batu yang paling ujung. Kemudian bila ada di percabangan jalan, ada jalan yang diberi batu dan ada jalan yang tidak diberi batu. Artinya jalan ke arah jalan yang tidak diberi batu tersebut. Kemudian apabila di tengah-tengah jalan ada batu yang disusun menutupi jalan tersebut, maka jangan ikuti jalan ini. Dan bila ada batu yang disusun membentuk sebuah segitiga yang tinggi, artinya ada bahaya. Dan bila ada 3 batu yang disusun ke atas, artinya jalan ke kanan. Tanda yang terakhir menggunakan rumput. Tanda-tanda dengan rumput ini biasanya menggunakan rumput yang diikat menggunakan tali. Nah, bila ada rumput yang diikat menggunakan tali lurus begitu saja, artinya jalan terus. Tapi bila berjajar menjadi 3 ikatan, maka artinya ada bahaya. Bila rumput tersebut yang bagian atasnya dibengkokkan ke arah kanan, maka jalan ke arah kanan. Bila rumput tersebut dibengkokkan ke arah kiri, artinya jalan ke kiri. Demikian tanda jejak pada kegiatan pramuka. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.